Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jilanah Dazarifa sebagai moderator dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tentang efek sekuritas yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Devanti Tanesa Wijaya, Elisa Tri Aryani, Jilanah Dazarifa, Salsabila Arzita Putri, dan Zeflin Yuselpa Ernikel. Kepada Devanti Tanesa, saya persilahkan. Sekuritas derivatif. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini yang disebut sebagai underlying asset. Kemudian kontrak derivatif. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Financial derivatif. Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Manfaat derivatif. Instrumen-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar, yaitu pemodal dan perusahaan efek, sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai atas portofolio yang mereka miliki. Berbagai instrumen keuangan digunakan untuk kegiatan lindung nilai, termasuk yang pertama, kontrak masa depan, yang kedua, kontrak swap, dan yang ketiga, kontrak opsi. Dan memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Yang ketiga ada SK Bapepam Nomor Kep 07 PM 2003 tanggal 20 Februari 2003 tentang penetapan kontrak berjangka atas indeks efek sebagai efek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar dalam derivatif, yaitu ada dua, pasar forward dan pasar saat ini. Pasar forward adalah penyampaian aset yang diperdagangkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak derivatif. Sedangkan pasar saat ini adalah penyampaian aset yang diperdagangkan maksimal 2 hari kerja. Kemudian ada akuntansi instrumen derivatif, yaitu pada dasarnya keuntungan dan kerugian pada derivatif bersama dengan biayanya. Dan terdapat pengungkapan instrumen. Yang pertama adalah pengungkapan instrumen derivatif. Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai derivatif. Dan kedua yaitu pengungkapan kualitatif. Pengungkapan yang biasanya menjelaskan jenis aktivitas pelindung, nilai pengungkapan kuantitatif resiko. Selanjutnya ada opsi nilai wajar, yaitu suatu standar terbaru yang memungkinkan perusahaan untuk secara selektif melaporkan surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual pada nilai wajar. Jika perusahaan memilih opsi ini, maka akuntansi untuk semua sekuritas yang tersedia untuk dijual dimiliki hingga jatuh tempo serupa dengan yang diberikan pada sekuritas perdagangan, khususnya untuk semua sekuritas pada investasi, yaitu perdagangan tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Pertama, nilai yang tercatat di neraca adalah nilai wajar. Dan yang kedua, semua keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasikan akan dimasukkan ke dalam laba bersih. Opsi nilai wajar dapat diterapkan secara sukarela, secara selektif ke kelas sekuritas apapun yang dimiliki perusahaan. Tetapi, begitu nilai wajar diadopsi untuk kelas sekuritas, perusahaan tidak dapat membalikan opsi. Opsi nilai wajar tidak tersedia untuk investasi ekuitas yang perlu dikonsolidasikan. Umumnya tidak diperbolehkan untuk sekuritas mana metode akuntansi ekuitas berlaku.
Saya Salsabila Rizda Putri akan menjelaskan tentang mengevaluasi kinerja operasi. Kinerja operasi dan investasi harus dianalisis secara terpisah. Ini karena investasi perusahaan dapat merusak kinerja operasi yang sebenarnya. Untuk tujuan ini, penting seorang analis untuk menghapus semua keuntungan atau kerugian yang berkaitan tentang investasi, termasuk dividen, pendapatan bunga, dan keuntungan atau kerugian yang direalisasi atau yang belum direalisasi. Ketika mengevaluasi kinerja operasi, seorang analis juga perlu memisahkan aset operasi dan non-operasi ketika menentukan laba atas aset operasional bersih atau RNOA. Sebagai patokan, semua sekuritas utang dan sekuritas non-pengaruh yang dapat dipasarkan dan aliran pendapatan terkait dipandang sebagai aktivitas investasi. Namun, seorang analis juga harus meninjau sifat bisnis perusahaan dan tujuan dibalik berbagai investasi sebelum mengklasifikasikannya sebagai operasi atau investasi. Berikut adalah kasus di mana aturan praktis tidak berlaku. Itu lembaga keuangan fokus pada pembiayaan dan kegiatan investasi. Ini menyiratkan bahwa semua pembiayaan dan investasi pendapatan dan aset terkait operasi untuk lembaga keuangan. Beberapa lembaga non-keuangan memperoleh sebagian besar penghasilan mereka dari kegiatan investasi. Contohnya, anak perusahaan pembiayaan terkadang merupakan unit bisnis yang paling menguntungkan bagi perusahaan seperti General Motors dan General Electric. Untuk perusahaan ini, penting untuk memisahkan kinerja pembiayaan dan investasi dari operasi inti perusahaan ini. Walaupun pendapatan dari kegiatan penting semacam itu tidak boleh dianggap sekunder. Tidak ada solusi untuk menentukan apakah sekuritas, investasi, dan aliran pendapatan terkait berinvestasi atau beroperasi di alam. Klasifikasi ini harus dibuat berdasarkan penilaian apakah setiap investasi merupakan bagian strategis dari operasi atau dibuat murni untuk tujuan investasi. Implikasi analisis mata uang asing. Ini diilustrasikan mekanisme translasi mata uang asing dengan metode kurs karena metode ini banyak digunakan. Britto, anak perusahaan di Inggris, sepenuhnya dimiliki oleh Dollar Company. Neraca saldo tahun 6 disajikan dalam langkah sebagai berikut. Informasi tambahan untuk translasi. Yang pertama itu ada neraca saldo disesuaikan dengan prinsip akuntan Dollar Company. Mata uangnya adalah ounce sterling. Terus yang kedua, penyesuai translasi mata uang asing kumulatif tahun 5 adalah $30.000, itu dikredit. Yang ketiga, saldo per 31 Desember tahun 5 adalah $60.000. Akuntansi keuntungan atau kerugian translasi. Jadi pengguna translasi nilai tukar kini menghasilkan penyeimbangan sebesar $85.000 dalam neraca yang ditranslasikan. Keuntungan translasi Britco ini ditambah pada akun ekuitas penyesuaian translasi mata uang asing kumulatif. Akun investasi asing oleh induk perusahaan. Jadi jika induk perusahaan itu mencatat investasi dalam anak perusahaan asing dengan menggunakan metode ekuitas, maka induk perusahaan itu mencatat penyesuaian translasinya itu sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Analisis translasi mata uang asing. Jadi akuntansi translasi mata uang asing itu adalah kontroversial, sebagian karena kesulitan dan kerumitan translasi. Nah, pada analisis ini memerlukan pemahaman ekonomi yang mendasari dan mekanisme akuntansi untuk mengevaluasi dan memprediksi dampak perubahan nilai tukar terhadap posisi keuangan perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.